Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Di sini waktu menunjukkan pukul 13 atau jam 1 siang. Keadaan masih agak mendung, cerah ya, walaupun belum turun hujan. Saat ini saya sedang berada di lahan dalam rangka untuk memunguti katak-katak yang sudah lepas dari batang pertama kawan. Walaupun kataknya mini-mini ya, kecil. Contoh misalnya adalah ini. Ya, katak yang ukuran kecil semacam ini kalau ditimbang kurang lebih sekilo isi 400, isi 500-an. Ini lumayan, kita ambil, kita kumpulkan ya, karena ini adalah batang ketiga, ini batang kedua. Batang pertamanya mayoritas sudah pada lepas. Itu batang pertama, batang kedua, batang ketiga, batang keempat. Nah, mayoritas itu untuk yang batang kedua ya. Batang pertama, ini batang pertama, ini batang pertamanya sudah hilang. Ini batang kedua, ini batang ketiga. Disinilah kita sedang memunguti katak kawan ya, memunguti katak. Katak walaupun yang ukurannya kecil-kecil ya lumayan lah kita punguti daripada jatuh ke selokan. Karena kalau selokannya atau saluran airnya bentuknya semacam ini dan dia jatuh ke sini, ini bisa dipastikan susah untuk ketemu kan, ya, susah untuk ditemukan. Nah, oleh karena itu ini ya, siang ini kita dalam rangka memunguti katak-katak yang sudah ripah atau lepas. Dan kemudian kalau kita amati ya, untuk lahan ini contoh misalnya sudah retak kawan. Kemudian ini ada garis retaknya. Ini menandakan bahwa di dalam tanaman ini ya, untuk tanaman ini umbi di dalamnya ini sedang mengalami pembesaran ya. Dia pembesarannya lebih cenderung ke atas, sehingga tanah-tanah yang ada di sekitaran umbi ini yang mengalami pembesaran akan mengalami peretakan kawan. Nah, ini kondisi lahan ya, kondisi lahan. Sebagian ini kataknya tapi terkena penyakit jamur ya. Ini kalau kita tidak taruh di lahan ya, ditaruh di sini, ketika ini katak lepas jatuhnya ke selokan, maka akan susah dicari. Maka sebisa mungkin untuk selokannya ini pun kita coba bersihkan ya. Kita coba bersihkan, semisal nanti ada katak-katak yang jatuh pun akan ditemukan kawan. Beberapa tanaman ya juga ada yang kerdil ya, yang lainnya sudah seukuran ini besar. Ini batang pertama sudah ripah, kataknya mini, isi 1000 ya, isi 1000. Kemudian ada pula yang dia belum lepas, kita biarkan di lahan. Nah, ini dia kerdil, pertumbuhannya kurang maksimal karena suatu hal ya, barangkali dia tumbuhnya agak telat. Untuk musim ini kurang lebih nanti untuk harga katak itu pun kita belum tahu ya, tergantung nanti keadaan pasar bagaimana. Karena untuk setiap tahunnya ya, peminat untuk penanam porang itu semakin bertambah kawan ya, setiap tahunnya itu semakin bertambah. Nah, untuk tanaman yang ada di sini, ini adalah tanaman yang kita tanam menggunakan katak. Nah, menggunakan katak yang batang kedua, ini batang pertama sudah lepas ya, batang pertama sudah lepas. Kataknya ya hanya sebesar ini, kecil sekali. Kemudian untuk batang kedua ini sudah kelihatan kataknya 1, 2, 3, 4. Dulu kita tanamnya menggunakan katak. Kalau yang dengan ini lebih besar lagi ya. Ini lebih besar, berarti yang kita tanam adalah lebih kecil lagi kawan. Ya, ukuran sekitar 350 per kilogram. Ini berarti kita sudah kembali kataknya. Batang pertama saja biasanya ukuran kataknya sekitar segini. Ini sudah dapat 5. Kemudian batang pertama 1 sudah dapat 6 ya, 6. Nah, ini ada juga katak yang ukurannya lumayan. Nah, kemudian untuk batang ketiga itu sudah cukup tinggi ya. Ini ada 4 katak, 6 ya, 4 katak. Untuk lahan yang kita tanam menggunakan bibit katak itu pertumbuhannya bervariasi. Tadi kita perlihatkan
ada yang kerdil ya, ada yang kerdil. Nah ini dapat katak juga ya, dapat katak. Kadang-kala untuk batang pertama itu juga ada yang ukurannya segini kawan, ukurannya segini. Ini kalau ditimbang kurang lebih ya sekilo isi 250 atau 300-an lah ya sekilonya, lumayan. Untuk pertumbuhannya bervariasi kawan ya, bervariasi. Ini yang nampak subur kalau kita lihat ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ini mayoritas itu yang atasan kita itu naungannya jarang kawan ya, naungannya jarang. Kemudian yang pas berada di bawah pohon, atau dia lebih ternaungi oleh matahari, itu pertumbuhannya kurang ya, pertumbuhannya kurang. Contoh misalnya nanti kita perlihatkan ya, ini walaupun dari katak tapi ukuran batangnya sekarang segini ya, segini. Ini kalau yang pangkal batang itu dengan jempol tangan saya sudah lebih besar dari tanaman porangnya. Nah kemudian yang berada di bawah naungan itu lebih cenderung kerdil-kerdil ya, kerdil-kerdil semacam itu. Tapi yang tempatnya terbuka sana itu lebih subur lagi, yang sana terbuka subur lagi. Artinya yang kemudian yang ini bawah ya, bawah pohon di sekelilingnya itu adalah pohon pisang. Pohon pisang itu tanamannya kecil-kecil ya, batang 1, batang 2, ketiga itu perkembangannya kurang signifikan dibandingkan dengan tanaman yang ini. Kalau saya tengok ke atas itu tidak ada pepohonan yang menaungi, hanya di samping-samping saja, artinya matahari bisa turun langsung ke bawah ya. Kemudian ini ada katak yang sudah lepas pula, lumayan ukurannya. Kalau katak yang semacam ini kalau ditimbang ya sekitar isi 200 lah per kilo ya, 200 per kilo atau barangkali malah sekitar 150. Kemudian ini kita dapat lagi ya, ukurannya walaupun kecil lumayan, bisa untuk kita jadikan pembibitan untuk perluasan lahan yang ada di sebelahnya nanti. Nah ini hari ini kita dalam rangka mencari katak, memunguti katak yang sudah lepas ya. Contoh misalnya lagi ini kita dapat ya, ini katak yang sudah lepas, lumayan walaupun ukurannya segini. Kalau yang ini belum lepas kita biarkan biar sampai lepas dengan sendirinya. Kemudian yang sebelah sana itu di daun juga ada, kita ambil ya. Ini yang ada di daun kita ambil, lumayan kataknya. Kemudian ini juga ada, lumayan ada. Nah kemudian ini ya sudah lepas pula, lumayan. Kemudian ada lagi ini ya, kecil-kecil lumayan. Nah kecil-kecil pun kalau kita ambil ya, taruh misalnya di lahan ini jumlah tanaman itu ada sekitar 65.000 tanaman kawan. Kalau ya setiap pangkal batang pertama itu mendapatkan katak yang seukuran segini kan lumayan. Kemudian lagi tadi ini ya, pada bagian pangkal ini mengalami pertakan. Ini menandakan bahwa umbi yang ada di tanaman ini sedang saatnya pembesaran. Kemudian yang ini juga retak ya. Ini kalau kita amati juga retak. Ini juga sedang mengalami pembesaran. Nah, di sini kita sedang mencari katak ya. Kadang-kala ada katak yang ketemu, ada yang tidak ya, karena lahannya memang semacam ini, masih gulma-gulma di sekeliling air selokan ini masih banyak. Jadi ketika yang jatuhnya ke selokan air bisa dikatakan tidak ketemuan ya, bisa dikatakan tidak ketemu. Nah kemudian untuk ini ya, ini batang pertama ya, batang pertama saja kataknya segini. Ini sudah kembali modal ya, sudah kembali modal. Dulu kita tanam contoh misalnya dengan ukuran katak segini, sudah kembali modal satu ini. Kemudian ini batang kedua kataknya nanti ada 4,
batang ketiga juga dapat 4. Ibaratnya dulu kita tanam beli 1 dapat bonus 8 ya, beli 1 dapat bonus 8. Kemudian ini juga mengalami pertakan ya, pertakan ya, menandakan bahwa tanaman yang ada di lahan ini umbinya sedang mengalami pembesaran ya, umbinya sedang mengalami pembesaran. Nah, kemudian yang ini kawan, kalau ini batang kedua ukurannya cukup besar ya. Ini sementara sudah lepas ya, sudah lepas kawan ya, sudah lepas. Kita amati. Nah, ini sudah lepas ya, lepas dengan sendirinya. Ini menandakan batang ini kata ini sudah menua. Bekasnya semacam ini kawan ya, dia lepas dengan sendirinya. Nah, kemudian katanya juga cukup besar. Ini adalah batang kedua. Kalau yang batang pertama berarti sudah lepas. Nah, tanamannya semacam ini ya, lumayan kata-katanya bisa kita punguti, kita ambil untuk kita jadikan bibit untuk perluasan lahan yang sebelahnya. Nah, ini kita tanamnya memang agak rapat kawan ya, agak rapat memaksimalkan lahan. Untuk lahan-lahan yang terkena sinar matahari, kembali lagi ini tumbuhnya bagus ya. Dengan kita menanam jarak semacam ini pun ya, 1 bedeng isi 3, ini masih cukup ideal kawan ya. Tanamannya cukup bagus, batangnya pun yang paling atas ukurannya 1 jempol tangan saya ya. Ini cukup bagus. Untuk ukuran kita nanam menggunakan bibit katak dulunya ya, kita nanam menggunakan bibit katak. Nah, ini lepas ya, lumayan, kita pungut, kita ambil. Nah, kemudian untuk yang ini yang belum lepas macam ini kalau dibiarkan di sini akan jatuh ke saluran air. Maka kita letakkan ke sini. Seandainya nanti dia jatuhnya di tengah-tengah lahan sehingga ketemu. Ya, ketemu. Kemudian ini lagi, kawan, ini menandakan kalau kita lihat lagi, ini mengalami pertakan bahwa tanaman ini sedang mengalami pembesaran umbi. Ini adalah ciri-ciri dari tanaman yang sedang mengalami fase pembesaran umbi. Nah, ini tanaman kami yang ada di lahan ini ya, yang terkena sinar matahari bagus, kataknya pun ya lumayan ya. Untuk batang pertama ukurannya segini. Ini dulu kan kita tanam yang kurang lebih ukurannya ukuran segini, lebih besar sedikit lah ya. Ukurannya sekitar katak segini. Saat ini kita sudah kembali modal ya, kembali modal artinya ini dulu kita tanamnya katak ukuran segini ya, ini sudah tumbuh katak ya. Nanti kita tanam lagi, kita untuk jadikan pembibitan untuk lahan yang lainnya ya, karena saya terinspirasi oleh kawan yang ada di Pekanbaru, yang mana dulu awalnya tanam hanya dari 20 kilo bibit, akhirnya sekarang sudah berhektar-hektar kawan ya, tanamannya sudah berhektar-hektar. Nah, itu kalau kita punguti semacam ini, nanti kita jadikan bibit, kita tanam lagi ya, tentu hasilnya cukup lumayan ya. Sehingga tanaman kita, contoh misalnya yang lahan ini tidak kita bongkar ya, tidak kita bongkar, berarti lahan ini bisa dipanen musim depan. Kemudian yang menggunakan kata ini kita tanam, berarti bisa ditanam bisa dipanen pada musim berikutnya. Sehingga setiap panen setiap tahun kita bisa memanen umbi produksi. Harapannya seperti itu kawan ya. Kemudian ini yang tadi kita sebutkan sampai ke lokasi ini, yaitu dimana atasnya itu adalah ada pohon naungan pohon pisangnya. Yang terjadi adalah tanamannya kerdil-kerdil, padahal dulu kita input bibitnya sama ya, kalau kita amati ya, itu tingginya hanya 1 lutut saya ya, 1 lutut saya. Batangnya pun kecil-kecil ya, Ini
pertumbuhan porang yang ada di bawah naungan ya. Naungannya terlalu rindang, akhirnya jadinya seperti ini kawan. Ya, jadinya seperti ini. Beda yang sebelah sana kelihatan terang karena sinar matahari masuk. Yang sebelah sana juga kelihatan terang karena sinar matahari masuk. Pertumbuhannya cukup oke, cukup bagus. Hasilnya cukup menggembirakan ya, menyenangkan. Kemudian ini adalah tanaman batang kedua, kataknya juga cukup besar walaupun hanya 1 biji. Yang lainnya agak kecil-kecil ya, agak kecil-kecil. Ini yang batang pertama. Ya, demikian dulu kawan ya. Terima kasih. Ini kita memunguti katak terlebih dahulu ya. Mumpung cuaca cerah, tidak hujan ya, tidak hujan. Ini pun lumayan, dia baru lepas, agak besar, lumayan ya. Kita lanjutkan nanti aktivitasnya, yaitu menguti katak ya, menguti katak karena cuacanya mumpung bersahabat ya, tidak hujan, cerah, tidak terlalu panas. Semoga saja untuk biaya ya atau harga katak di musim ini tidak terlalu naik kawan ya. Artinya kalau di musim lalu ya, musim lalu itu untuk katak ya, katak itu musim lalu itu katak sekilo di bulan April itu kurang lebih harga masih 80 ribuan ya. Semoga saja untuk musim ini juga harga tidak meningkat tajam, agar kawan-kawan petani yang lain yang ingin tanam, ingin coba tanam itu dapat mendapatkan bibitnya. Untuk saat ini sementara kita gunakan untuk cadangan perluasan lahan kawan, karena ada beberapa lahan yang belum kita tanami ya. Nanti kalau bibitnya sudah berlebih ya, kita bisa untuk bagikan ke kawan-kawan yang ingin tanam porang ya. Demikian dulu kawan ya. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kita diberikan senantiasa kesehatan untuk merawat tanaman porang kita ya. Yang sana pun lumayan, itu ada katak yang lepas ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yuk kita jaga tanaman porang kita rawat tanaman porang kita. Untuk saat ini katak batang pertama sudah mulai lepas. Ayo kita ke lahan, kita punguti ya. Nanti kita kumpulkan, kita jadikan bibit untuk tanaman yang lahan yang lainnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga dengan dukungan dari panjenengan semua itu, channel ini dapat berkembang dengan baik. Alhamdulillah pula, kalau saya ingat di tanggal 1 Januari itu subscriber baru 3.000 kawan. Nah sekarang di bulan Februari ini subscribernya sudah lebih dari 5.000. Artinya ada penambahan yang signifikan, lumayan. Terima kasih, sangat beruntung saya memiliki kawan-kawan seperti panjenengan yang dapat meningkatkan dari channel yang tercinta ini ya. Demikian dulu kawan ya. Terima kasih. Ini keadaan lahannya semacam ini sampai sana ya, sampai pol. Kurang lebih luasnya sekitar ya 1 hektar ya, 1 hektar lah. Kurang lebih luasnya 1 hektar. Ini yang dulu kita tanam dengan menggunakan bibit katak isi 350 ya. Ada yang bisa setinggi ini 1 dada saya, tapi ada lagi yang tadi di bawah naungan tingginya hanya setinggi lutut saya karena perkembangannya kurang maksimal memang. Nah ini nanti pemilihan lahan yang tepat itu sebagai evaluasi ke depan agar teman-teman yang ingin tanam porang bisa memilih lahan yang tepat agar hasilnya lebih berkualitas. Terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah like, subscribe, dan sudah menonton tayangan-tayangan yang ada di channel ini. Semoga tayangan-tayangan yang ada di video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga saja untuk harga katak juga tidak naik terlalu tinggi ya. Syukur-syukur ya turun atau bahkan minimal sama dengan tahun yang lalu ya.
tahun yang lalu. Kalau tidak salah tahun lalu itu di akhir Oktober saya jual katak itu sekitar harga 295, maksimal Rp300.000 per kilogramnya. Ya, semoga saja untuk kawan-kawan yang ingin tanam porang bisa mendapatkan bibit. Pilihlah bibit yang berkualitas agar hasilnya juga berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.